Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virus Satoriksya dari kelompok 3 mempresentasikan laporan mata kuliah statistika. Di sini di kelompok saya ada Ilham Bakhtiar Firdaus, Khairunisa Humairo, Muhammad Saiful Rizal IKP, Nur Priyanto, Wildatus Saadah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan IPM di berbagai provinsi di Indonesia. Adapun pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan IPM. Dua, bagaimana hubungan antara persentase penduduk miskin dengan IPM. Tiga, sejauh mana jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin secara bersama-sama mempengaruhi IPM. Data dan variabel saya sertakan di laporan berikut ini. Wilayah penelitian: 1. Provinsi, nama provinsi di Indonesia yang menjadi unit analisis. 2. Pulau, kategori geografis berupa pulau tempat provinsi berada. Variabel penelitian: jumlah penduduk miskin X1, jumlah penduduk dalam ribuan yang termasuk dalam kategori miskin di masing-masing provinsi. 2. Persentase penduduk miskin X2, proporsi penduduk miskin terhadap total populasi di masing-masing provinsi dalam persen. IPM, indeks pembangunan manusia. Y, variabel terikat yang menunjukkan tingkat pembangunan manusia pada suatu provinsi. Hasil dan pembahasan. A. Uji hipotesis hasil menggunakan Excel. Data sebagai berikut. Uji hipotesis rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. 1. Hipotesis. Hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hipotesis alternatif H1. Terdapat perbedaan rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Taraf signifikansi. Tetapkan taraf signifikansi atau alfa. Alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Daerah kritis. Uji ini adalah uji dua arah, two-tail test. Nilai kritis untuk DF sama dengan 12 pada taraf signifikansi 5% adalah T kritis sama dengan 2,178, beroleh dari tabel distribusi T atau perhitungan software. Statistik uji. T-stat sama dengan 0,939. Keputusan nilai T stat 0 sama dengan 0,939, maka T stat sama dengan 0,939. Karena T stat sama dengan min 0,939, maka lebih kecil dari T krisis sama dengan 2,178, sehingga gagal tolak. Nilai P sama dengan 0,36, lebih besar daripada alfa dengan 0,05, mendukung keputusan gagal tolak. Kesimpulan: berdasarkan hasil uji hipotesis, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dengan demikian, perubahan rata-rata persentase antara dua pulau ini tidak cukup untuk dianggap berbeda secara statistik pada taraf signifikansi 5%. Korelasi. Hasil menggunakan Excel. Data sebagai berikut. Memahami nilai koefisiensi korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson memiliki antara -1 dan 1. Satu, hubungan positif sempurna ketika satu variabel naik, yang lain juga naik secara proporsional. 0, tidak ada hubungan antara kedua variabel.
min 1 hubungan negatif sempurna. Ketika satu variabel naik, yang lain turun secara proporsional. Hasil korelasi jumlah penduduk miskin ribuan versus persentase penduduk miskin dalam persen. Nilai korelasi 0,0934. Hubungan sangat lemah dan positif antara jumlah penduduk miskin ribuan dengan persentase penduduk miskin. Artinya kenaikan jumlah penduduk miskin tidak terlalu berpengaruh pada persentase kemiskinan di suatu wilayah. Jumlah penduduk miskin dengan IPM, indeks pembangunan manusia, nilai korelasi min 0,0233. Hubungan sangat lemah dan negatif antara jumlah penduduk miskin dengan IPM. Artinya jumlah penduduk miskin hampir tidak mempengaruhi IPM di suatu wilayah, tetapi secara umum peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung menurun IPM secara sangat kecil. Penduduk miskin dengan persentase penduduk miskin persen dengan IPM, nilai korelasi 0,6936. Hubungan negatif yang cukup kuat antara persentase penduduk miskin dengan IPM. Artinya semakin tinggi persentase penduduk miskin di suatu wilayah, semakin rendah nilai IPM-nya. Regresi linear berganda. Ini adalah laporannya, datanya. Variabel dependen Y dengan IPM. Variabel X-nya jumlah penduduk miskin ribuan dan dalam bentuk persen. Model regresi, persamaan regresi IPM Y dengan 78,766 tambah 0,00014 X1 min 0,506 X2, di mana YPM X1 jumlah penduduk dalam ribuan, X2 persentase penduduk miskin persen. Interpretasi koefisien intercept 78,766. Jika jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin bernilai 0, maka nilai IPM diperkirakan sebesar 78,766. Jumlah penduduk miskin 0,00014. Setiap kenaikan 1.000 jumlah penduduk miskin akan meningkatkan IPM sebesar 0,00014 poin. Dengan asumsi persentase penduduk miskin tetap, persentase penduduk miskin min 0,506. Setiap kenaikan 1% persentase penduduk miskin akan menurunkan IPM sebesar 0,506 poin. Dengan asumsi jumlah penduduk miskin tetap. Uji signifikansi simultan atau ANOVA. Ini adalah datanya ANOVA. Hipotesis H0 tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin secara simultan terhadap IPM. H1 terdapat pengaruh dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk persentase penduduk miskin secara simultan terhadap IPM. Hasilnya F sama dengan 14,469, significance F P sama dengan 3,64485 sampai 0 dengan 0,00036, signifikan pada alfa sama dengan 0,05 karena dinilai P sama dengan 0,00036 lebih kecil dari 0,05. H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin secara simultan terhadap IPM pada tingkat signifikansi 5% atau alfa 0,05%. Uji signifikansi parsial. Ini adalah contohnya.
Hipotesis, tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin secara simultan terhadap IPM. Satu, terdapat pengaruh dari jumlah penduduk miskin dan persentase jumlah miskin secara simultan terhadap IPM. Hasil miskin X1 T sama dengan 0,322 kali P sama dengan 0,748. P lebih besar dari 0,05, maka 0 bakal ditolak. Artinya jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh secara parsial terhadap IPM. Persentase penduduk miskin dan persen X2 T sama dengan 5,376, P sama dengan 7,297, 1E yang 06 sama dengan 0,0000073. P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya persentase penduduk miskin berpengaruh secara parsial terhadap IPM. Kesimpulan, secara parsial hanya persentase penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, sementara jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh yang signifikan. R square, nilai R square 0,48258. Interpretasi, sebanyak 48,28% variabilitas dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Sisanya sebesar 51,72% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini yang mungkin mencakup variabel lain yang tidak dimasukkan secara analisis. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa temuan penting berikut. Terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara persentase penduduk miskin dan IPM. R sama dengan 0,6936 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase penduduk miskin, semakin rendah nilai IPM. Hubungan antara jumlah penduduk miskin dan IPM sangat lemah dan negatif. R sama dengan min 0,0233, sehingga jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil regresi menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, sementara jumlah penduduk miskin tidak memberikan jumlah signifikan. Model regresi menunjukkan bahwa 48,28% variabilitas dalam IPM dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Saran 1. Prioritas penurunan persentase kemiskinan. Mengingat persentase penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, program pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada upaya mengurangi proporsi penduduk miskin melalui peningkatan akses penduduk dan kesehatan. Pendalaman faktor lain. Sebagian besar variabilitas IPM 51,72% tidak dijelaskan oleh jumlah dan persentase penduduk miskin. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah, atau tingkat pengangguran. 3. Penguatan kebijakan regional. Kondisi antar provinsi memerlukan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk pengembangan sektor unggul dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan IPM secara holistik selain mengurangi kemiskinan, pemerintah perlu mengintegrasikan program peningkatan IPM dengan perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi untuk memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Terima kasih. Presentasi dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.